Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap saudara ada dalam keadaan sehat, dilimpahi berkat, rahmat, dan segala kebaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Dalam podcast Mutiara hari ini, di kesempatan kali ini, kami mau mengajak kita semua untuk bersaat teduh di episode yang ke-292, yang kali ini akan mengangkat judul Banyak Jalan Menuju Surga. Nah, firman Tuhan terambil dari Yohanes 14 ayat 6, yang berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mau bersama-sama bersaat teduh merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mohon hikmat dan pengertian-Mu mengurapi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebenarnya dalam beberapa episode dari podcast Mutiara hari ini saya sempat membahasnya. Mungkin tidak dalam satu pembahasan, tetapi di dalam setiap renungan yang sudah saya sampaikan, sekian banyak ya. Saya ada menyampaikan bahwa setiap agama itu memiliki eksklusivitas tersendiri mengenai keselamatan. Ya, kita tahu di Indonesia ada beberapa agama yang diakui dan juga yang dinyatakan resmi di dalam negara Republik Indonesia ya, yang boleh dianut, yang boleh dipeluk oleh semua warga negaranya. Ada itu agama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan mungkin ada tambahan-tambahan lain yang saya juga masih stuck. Di tahun 90-an saya cuma tahunya 5 agama ini aja yang resmi ada di tengah-tengah rakyat Indonesia, saudara. Dan masing-masing keyakinan, masing-masing agama ini memiliki eksklusivitas keselamatan. Artinya jalan menuju kepada keabadian, kekekalan, yakni surga. Masing-masing keyakinan memiliki versi surganya tersendiri, versi nerakanya tersendiri, dan bagaimana caranya untuk bisa mencapai ke sana atau masuk ke dalam sana. Masing-masing agama mengajarkannya. Nah, yang saya mau bahas di sini ialah biarlah eksklusivitas itu memang tetap ada di masing-masing keyakinan. Sama sebagaimana juga saya menyampaikan di sini dari sudut pandang iman Kristen, bahwa keselamatan itu tidak banyak sepertinya jalan ke Roma. Pepatah berkata ada banyak jalan ke Roma, ya. Mungkin itu pepatah yang diciptakan di abad atau di masa kekaisaran Romawi, saudara ya. Jadi karena di sanalah pusat ya kekaisaran, maka ada begitu banyak jalan menuju ke sana. Mungkin itu, saya tidak tahu latar belakang dari terciptanya pepatah seperti itu. Namun di dalam kekristenan, di dalam iman Kristen sendiri, tidak ada banyak jalan menuju keselamatan. Hanya ada satu jalan, yakni percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa jawabannya seperti itu? Simpel saja. Karena kalau ada banyak jalan menuju keselamatan atau menuju kepada surga, maka sia-sialah pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ngapain? Sang pemilik alam semesta ini rela menjadi anak manusia untuk menebus dosa saya dan saudara. Ia rela menderita, ia bahkan rela dianiaya dan mati di atas kayu salib.
Kalau seandainya ada keselamatan di luar Yesus Kristus, atau ada jalan lain untuk orang-orang punya harapan untuk diselamatkan, maka saya pikir tidak perlu ada skenario, tidak perlu ada rencana dan rancangan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kalau ada jalan lain, karena memang tidak ada jalan lain. Yesus Kristus harus menjadi anak manusia. Tuhan Allah kita harus berinkarnasi menjadi anak manusia untuk menebus dosa dan pelanggaran setiap orang yang semuanya terjual di bawah dosa. Saudaraku, Tuhan Allah kita itu pemilik surga, pemilik bumi, pemilik alam semesta ini. Pada mulanya Tuhan menciptakan dunia ini untuk manusia, tetapi manusia memilih untuk takluk kepada ular, sehingga dunia ini dikuasai oleh iblis atau roh jahat. Tetapi kita tentu tahu, saudara ya, yang berkuasa secara absolut, secara mutlak itu adalah Tuhan Allah kita. Namun kenapa ia membiarkan iblis mengambil otoritas itu dari manusia? Karena Tuhan menghormati juga. Tuhan punya kode etik, Tuhan punya aturan tersendiri. Ketika manusia dengan sukarela menuruti iblis, maka otoritas itu akan jatuh ke tangan iblis. Nah, tidak ada jalan lain. Manusia sudah terjual di dalam dosa oleh karena kejatuhan Adam dan Hawa. Dan semua manusia di dunia ini merana oleh karena dosa, dan setiap orang sedang menuju kematian kekal. Tanda kebinasaan itu ialah ditunjukkan lewat berkuasanya dosa di bumi ini. Berkuasanya dosa di dalam setiap anak manusia. Dosa itu bersembunyi dalam diri kita dalam berbagai-bagai rupa. Ia bisa menunjukkan dalam rupa kejahatan, tetapi ia juga bisa menunjukkan dalam rupa kebaikan. Tetapi semuanya itu sama-sama berasal atau berakar dari benih pohon pengetahuan yang memiliki dua sisi, kebaikan dan kejahatan. Setiap manusia di dunia ini akan berjalan dalam dua sisi ini. Bahkan agama pun adalah produk dari buah pengetahuan. Orang berpikir bahwa cara ia menyelamatkan dirinya dari kebinasaan ialah dengan cara kebaikan. Tetapi kebaikan itu yang dilakukan oleh manusia adalah kenajisan di dalam pandangan mata Tuhan. Kebaikan itu seperti kain kotor. Memang inilah kekejaman Tuhan, saya katakan. Keselamatan itu tidak bisa dibeli dengan kebaikan. Itulah kedaulatan, kekejaman Tuhan. Tuhan tidak hanya kejam soal api neraka yang ia siapkan bagi iblis dan pengikut-pengikutnya, termasuk bagi kaum pemberontak. Tapi Tuhan juga memiliki kekejaman satu hal ini. Kamu tidak bisa diselamatkan selain melalui pengorbanan Yesus Kristus dan engkau mempercayai. Makanya saudaraku ya, ketika saudara tanya bagaimana dengan mereka yang mati sebagai orang baik, bagaimana mereka yang meninggal padahal selama hidupnya mereka sudah melakukan kebajikan, mereka sudah rajin beribadah, melakukan amal dan lain sebagainya. Saya katakan disinilah kekejaman Tuhan. Tidak ada jalan keselamatan, bahkan oleh karena amal ibadah kebaikan. Kalau engkau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa di dalam dosa-dosamu. Saudara tidak bisa membeli keselamatan dengan kebaikan. Saudara tidak bisa menebus diri saudara sendiri. Karena upah dosa ialah maut. Tidak bisa ditransaksi dengan kebaikan saudara. Sebaik apapun engkau. Itulah keadilan Tuhan. Itu sebabnya kenapa Tuhan harus berinkarnasi menjadi manusia. Karena itu satu-satunya jalan. Dia adalah pewaris. Dia juga adalah penulis agung dalam hidup kita.
Ia menyatakan firman-Nya, Ia menyatakan kuasa-Nya. Dan yang bisa menggenapinya hanyalah seorang pribadi, anak manusia yang sempurna, yang tak bercacat celah, yang akan menggenapi seluruh hukum, tuntutan Taurat itu di dalam tubuhnya melalui kematiannya di atas kayu salib. Rasul Paulus mencatat dengan luar biasa ya. Ia berkata bahwa sampai sang pewaris itu mati, maka akhirnya perjanjian yang pertama itu akan digugurkan atau diabolisi sepenuhnya. Saudara ya, dan ia menyatakan perjanjian yang baru, bahwa keselamatan itu semata hanya karena anugerah di dalam Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, tentu sudah pernah mendengar beberapa waktu kemarin saya juga ada membahas mengenai anak orang muda yang kaya yang berbicara kepada Yesus, dan ia bertanya, "Guru yang baik, perbuatan baik apakah yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi dia sedang membicarakan tentang apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk dalam kekekalan dalam surga. Dan Yesus menjawab, "Turutilah segala perintah Allah." Karena ketika ia memberikan jawaban itu, ia masih belum menggenapi rencana Tuhan, ia masih belum menyelesaikan karyanya di atas kayu salib, sehingga ia memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang dinyatakan di dalam Tanak Ibrani-nya. Turutilah segala perintah Allah. Perintah yang mana? Lalu Tuhan Yesus menyatakan, ini lakukan, itu lakukan. Yang ia bicarakan ialah soal hukum 10 perintah ya. Dekalog ya, 10 perintah Allah dia sampaikan. Dan orang muda yang kaya ini berkata, "Aku sudah melakukan itu dari masa muda." Namun Yesus memberikan sebuah tantangan lagi. "Kalau engkau ingin sempurna, juallah segala yang kau miliki, berikanlah kepada orang miskin dan ikutlah aku." Lalu pemuda ini pergi, sedih hatinya karena ia mencintai hartanya jauh daripada Tuhan. Hal ini berlaku juga dengan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau saya bertanya kepada saudara, keselamatan itu oleh karena apa? Saudara bisa akan menjelaskan secara mutlak, tak tergoyahkan, bahwa hanya melalui Yesus Kristus diselamatkan. Namun saya yakin, apakah Tuhan akan puas dengan jawaban saudara secara pribadi? Karena semua orang Kristen pasti akan menyampaikan jawaban yang sama persis, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tapi bagaimana kalau seandainya Tuhan sendiri berkata kepada saudara, "Kalau kau ingin sempurna, berbuahlah bagiku, bertumbuhlah bagiku." Jadi jangan berhenti sampai di jaminan bahwa saya akan masuk surga melalui Yesus Kristus. Namun apakah engkau dalam hidupmu mencerminkan tempat yang akan engkau tuju? Saya tertarik dengan pemahaman ini ya. Saya tertarik dengan pemahaman ini. Saya mau sampaikan bagi saudara. Orang yang hidupnya selaras dengan surga, yang hidupnya menuju surga, akan mencerminkan teladan, buah, karya, perbuatan, tutur kata, kebaikan, kebajikan. Ia akan tunjukkan itu lewat kehidupannya. Jadi saya bukan orang yang berkoar-koar dengan hanya melalui Yesus keselamatan, hanya melalui Yesus keselamatan. Tapi hidup saya amburadul. Saudara ditanya doktrin mendasar ini saudara bisa jelaskan dengan baik, tapi hidup saudara penuh dengan dosa dan pelanggaran. Hidup saudara tidak mencerminkan surga yang saudara tuju. Saudara akan menjadi sama seperti orang muda yang kaya ini. Saudara bisa menjelaskan dengan baik dan saudara bisa mengamini bahwa saudara sudah menuruti perintah Tuhan sedari aku muda. Tapi ketika Tuhan tantang saudara untuk
bertumbuh, berbuah dalam hidupmu bagi Kristus dan menyatakan bahwa hidupmu itu sedang menuju kepada kekekalan, engkau tidak bisa menyatakannya dalam hidupmu hari lepas hari, maka saudara gagal menjadi orang percaya. Bagi saya, orang percaya tidak hanya memahami doktrin keselamatan, tetapi hidupnya juga mencerminkan itu, keselamatan yang ia jalani. Ada buah-buah pertobatan, ada buah-buah keselamatan, ada buah roh dalam hidupnya. Baru di situ kita bisa yakin, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Itu yang Yesus sampaikan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang banyak jalan menuju Roma. Tetapi di dalam kekristenan, di dalam sudut pandang iman Kristen, hanya ada satu jalan menuju keselamatan, yakni melalui Yesus Kristus Tuhan. Pertanyaannya sekarang, apakah saudara sedang menuju ke dalam keselamatan itu? Dalam tanda kutip. Apakah hidup saudara sedang menuju ke surga yang saudara yakini saudara miliki itu? Karena kisah kita bukanlah kisah seorang yang di sebelah Yesus disalibkan, yang meyakini Yesus adalah penguasa, pemilik kerajaan sorga. Dan seketika itu juga ia mati dan berjumpa dengan Yesus di Firdaus. Tidak. Kita tidak sedang di dalam akhir hidup kita. Walaupun memang hari ini kita tidak pernah tahu kapan kita mati. Tapi kita masih memiliki tugas dan misi untuk mengerjakan keselamatan yang sudah kita peroleh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ini bukanlah akhir. Ini barulah perjalanan awal kita mengikuti Tuhan ketika kita mengaku Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Tuhan Yesus kiranya memberkati kebenaran firman-Nya dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami boleh menjalani kehidupan kami, mencerminkan surga yang kami tuju, Tuhan. Yakni buah-buah kehidupan yang kami nyatakan. Kami tidak ingin bersandar kepada perbuatan-perbuatan baik. Kami tidak bersandar kepada segala macam amal ibadah kami. Memang kami tidak bersandar dengan itu semua untuk mendapatkan jaminan. Tetapi kami yakin satu hal, ketika kami percaya kepada Yesus, maka Ia akan memeteraikan hidup kami dengan roh-Nya, yang memimpin dan menyertai kami menuju kepada hidup yang kekal, yang menuntun karakter kami, yang menuntun moral kami, yang menuntun kehidupan kami yang penuh kesucian dan kebenaran. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus itu yang akan menghidupkan roh setiap kami dan membangkitkan kami ketika kami berjumpa dengan kematian. Karena hanya kuasa kebangkitan di dalam Yesus saja yang bisa membawa kami pulang ke rumah Bapa yang sudah disediakan. Terima kasih Bapa. Kami mau menyatakan karya kebenaran-Mu dalam hidup kami. Menjadi orang yang penuh tanggung jawab. Menjadi orang yang penuh semangat, penuh sukacita, menyelesaikan segala yang Tuhan percayakan sampai garis finish. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.